Jadi manusia itu punya dua dorongan dasar, seksual dan agresi. Ngobrol apaan sih? Apa aja lah. Halo. Halo Kak Yoru. Nah, aku Halo, manggilnya apa nih yang enak? Ina. Ina aja, Ina. Halo Kak Ina. Halo, Rin. Iya malam. Thank you udah mau ngobrol-ngobrol santai di podcast aku. Santai. Senang bisa membantu. Iya. Kak Ina ini psikolog ya? Yap. Iya nih kebetulan aku pengen ngangkat tema ini nih. Jadi kan langsung aja ya. Boleh. Selamat datang Kak Ina di channel aku di program Ngobrol Apa Sih? Apa aja lah. Jadi kita ngobrolin apa aja di sini. Kebetulan aku mau ngangkat tema soal perwibuan nih, karena aku udah penasaran banget dari dulu. Kak Ina sendiri tahu kan ya soal ada orang di komunitas Jepang gitu, cosplayer juga. Jadi dia tuh ngebunuh anak kecil gitu. Dan setelah yang usia 5 tahun itu ya? Iya, terus sekarang dia itu ternyata hamil. Nah, dan ternyata dia menerima pelecehan seksual dari orang-orang terdekatnya gitu. Apa benar gitu? Maksudnya psikologi orang tuh bisa berantakan, bisa hancur gara-gara pelecehan seksual dari umur dini begitu? Bisa banget, terutama jadi gini nih, karakter orang itu terutama dibentuk tuh di 5 tahun pertama dia gitu. Jadi di saat masih dini itu makin besar kemungkinan karakter orang tuh bisa dibentuk. Tapi bukan berarti seiring berjalannya waktu tidak bisa juga ada pengaruh-pengaruh lingkungan gitu. Apalagi kalau itu masih masa anak-anak. Karena kayak batu gitu. Kalau dari anak-anak aja udah dibentuk, makin seiring jalannya waktu tuh karakternya bisa terbentuk. Nah, aku juga sempat baca beritanya nih, katanya dia juga sebelum dia melakukan pembunuhan, dia suka melakukan tindak kekerasan kan ke binatang peliharaan atau ke hewan-hewan lain. Nah, itu tuh udah suatu pertanda bahwa dorongan agresi dia tuh memang sudah besar pada dasarnya. Cuma awalnya dia belum berani ke manusia, terlepas dari konsekuensinya atau apapun, dia ke yang lebih kecil dulu, seperti itu. Meskipun bisa jadi faktor pelecehan seksualnya itu salah satu pemicu kuat munculnya agresi dia. Umur dia kan sekitar 14 tahunan ya, terus dia udah kenal yang namanya BDSM karena diajarin sama pacarnya begitu kan. Artinya kan dia masih belum matang ya untuk berpikir untuk usia-usia seperti itu. Benar banget. Dia masih relatif labil karena masih usia remaja kan. Remaja sampai dewasa awal itu masih kayak fase transisi di mana dia belajar untuk bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Jadi masih labil lah. Bentar. Santai-santai. Masih labil begitu kan. Jadi ada faktor dari para pelaku pelecehan tersebut yang ngebentuk mental dia sehingga jadi kayak gitu. Iya, bisa banget. Jadi meskipun yang namanya nggak terbatas perempuan atau laki-laki ya, tapi setiap manusia itu kan pasti punya dorongan seksual. Hanya mungkin faktor si lingkungan itu yang 3 pelaku itu yang mengajarkan bagaimana bentuk perilaku seksual yang kurang sehat. Kalau dia tidak menyukai itu tapi tidak bisa melawan, bisa aja itu jadi motif munculnya agresi dari dalam dia. Gitu. Jadi memang dari faktor si tindakan 3 orang itu juga bisa berefek ke tindakan sadis dia. Kondisi kejiwaan si anaknya sendiri jadi terganggu karena pelecehan-pelecehan tersebut gitu. Jadi dia nggak bisa ngebedain yang mana yang benar, yang salah gitu jadinya. Iya, benar banget. Jadi kalau aku mau kita bedah dulu nih kira-kira kejiwaan dia gimana. Jadi manusia itu punya 2 dorongan dasar, seksual dan agresi. Kalau agresi dalam konteks positif, kita perlu kan buat bertahan hidup. Nah, misalnya nih, kalau Rin diganggu sama orang, kita harus survive nih, harus bertahan. Kita perlu agresi.
satu lagi seksual untuk mempertahankan garis keturunan. Ini sama kayak hewan, tapi bedanya kita punya moral untuk membedakan mana yang baik dan yang benar. Nah, si dorongan alam bawah sadar ini dan si moral yang kita anu tuh terus bergesekan. Jadi mana nih yang lebih dulu? Apakah dorongan atau aturan-aturan? Nah, untuk kasus si pelaku ini ya, atau kita sebut aja namanya inisialnya apa sih? Aku lupa. NF. NS. Nah, ya, NF. NF ya? NF. Nah, untuk NS ini, di saat dia melakukan pembunuhan, jelas dorongan alam bawah sadarnya itu yang lebih dorong, yang lebih maju. Dia sudah mengabaikan yang namanya aturan bahwa membunuh itu salah, atau melakukan tindakan kekerasan itu apalagi ke anak kecil, itu jelas merugikan orang lain gitu. Dia udah nggak jalan sih moralnya. Dorongan dia yang menang. Faktor bisa dorongan yang menang ini bisa jadi karena memang dia tidak diajarkan atau lingkungan dia tidak memberitahu bahwa tindakan-tindakan seperti itu salah. Misal pelecehan seksual yang terlalu sering dia terima, padahal pelecehan seksual salah, bener nggak? Iya, betul. Nah, tapi karena dia sering terima, secara nggak langsung dia mulai menanamkan pada diri dia, oh mungkin itu tidak apa-apa. Nah, itu yang salah. Jadi karena terbiasa, si aturan moral dalam diri dianya mulai goyah gitu. Dia kan melalui mendapat perlakuan, terus mendapat kasus seperti itu di usia yang menurut aku sih muda banget ya, 14 tahun gitu loh. Dia bahkan untuk cukup umur aja belum gitu, masih 3 tahun lagi kan, 17 tahun gitu kan. Iya. Masih SMP kan ya kalau nggak salah dia. SMP apa SMA ya? 14 tahun tuh SMP ya? Nggak tahu. Kalau angkatan anak zaman sekarang sih kayaknya SMP kan, karena Masih 7 SMP tahun ya? baru SD ya. Iya, itu masih kecil banget gitu kan. Kalau menurut kakak nih, anak tersebut kalau direhabilitasi ya, itu memungkinkan nggak? Karena kan ada beberapa kasus orang kalau udah direhabilitasi itu kan kadang-kadang dorongan yang nggak normalnya itu masih bisa muncul gitu. Iya. Sebenarnya sedini mungkin kalau dia sudah mendapatkan bantuan dari ahli, itu makin besar kemungkinan dia untuk berubah. Jadi anak-anak yang ditolong itu lebih besar kemungkinan buat jadi benar lagi dibanding orang dewasa. Karena udah kayak ajek gitu kalau orang dewasa. Kalau anak-anak tuh masih bisa. Hanya memang perlu dari bantuan ahli. Jadi nanti diteliti lagi, digali lagi, apakah mungkin sebelum dia mendapat perilaku pelecehan seksual, dia pernah punya trauma apa lagi yang bisa bikin dia jadi sadis kayak gitu. Jadi memang kompleks banget gitu. Lebih kompleks dari yang kita duga ya mengenai permasalahan kejiwaan ini gitu kan. Kita ke topik lain boleh? Boleh. Bebas. Jadi kita mau bicara banyak soal perwibuan nih, karena aku kan cosplay udah lama nih dari tahun 2007 ya. Jadi masa-masa yang namanya di Forum Lautan Indonesia itu emang masih sedikit gitu. Jadi seiring waktu makin banyak orang kan aku agak-agak miris juga gitu, kok jadi dunia Jepangan kok jadi banyak yang aneh-aneh gitu kan. Aku pengen tahu gitu dari sisi psikologis tuh apa yang terjadi sih? Karena kan kita kalau nonton anime terus atau nonton drama Jepang gitu kan kita diajarin untuk menghargai manusia, bagaimana memanusiakan manusia gitu kan. Kita ngelawan yang namanya perbulian, di anime itu diajarkan gimana caranya di anime tuh ngajarin kita yang namanya menghargai teman, bersama teman gitu kan. Terus sekarang tuh situasinya tuh kayak kayak orang tuh udah melupakan itu gitu, kayak perbulian banyak gitu, orang dari kalangan wibu sendiri gitu kan. Kalau menurut Kaina tuh kan baru-baru ini ada kasus juga kan, kayak misalnya yang inisialnya S, dia upload video suaranya dimutin, terus banyak orang nggak suka, disindir-sindir, disarkasem gitu kan. Kalau menurut aku itu kan kayaknya ngapain sih ngabisin energi buat gituan gitu. Maksudnya bukannya kalau kita ngebully orang malah nanti orangnya bisa stres, bisa bunuh diri, kan banyak wibu sama cosplayer yang ngancam mau bunuh diri kan, bahkan ada yang udah bunuh diri.
yang inisial SW itu pernah masuk berita dia bunuh diri Mm-mm. karena tertekan segala macam kan Mm-mm. kita jadi yang ngeciptain kondisi di mana terjadi hal-hal seperti itu kalau kayak gini terus kan itu dari sisi Mm-mm. psikologis gimana tuh kenapa kita nggak selaras sama tontonan yang kita tonton gitu malah kita jadi pembuli gitu atau double double hiprokit ya kalau bahasa standar Ya, ganda gitu. hipokritnya. Heeh. Mm-mm. Nah, untuk kasus perbulian dulu aja ya di Iya. kalangan wibu gitu. Terkadang memang orang Hmm. ketika menonton mau anim atau membaca manga, semakin dia merasa ada ikatan batin atau makin dia suka, itu memang akan makin dia serap, baik itu ceritanya atau misalnya kayak contoh-contoh baik dari anime tersebut. Hmm. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, dari pendidikan aja, pendidikan kita saat ini tuh mulai mengabaikan aspek moral. Jadi akhirnya ketika kita menonton tayangan televisi pun yang diambil bukan aspek moralnya lagi, tapi cenderung kayak visual, terutama itu yang paling gampang diterima. Makanya kebanyakan perbulian di percosplayan atau peridolan itu karena visual. Apakah visualnya tidak sesuai dengan karakter animasinya atau juga memang tingkah lakunya. Karena kecenderungan kita saat ini tuh sudah mengabaikan aspek moral dari pendidikannya juga gitu. Itu yang sangat disayangkan. Aku nggak mau ngebahas soal masalah ini pemerintah atau apa ya, cuman memang penanaman moral sejak dini itu sangat penting. Karena yang namanya anak-anak ya terutama sampai remaja itu mencontoh lingkungan sekitarnya, termasuk dalam dunia wibu. Ketika mungkin kalau zaman kita ya masih 2007, masih dikit tuh yang cosplay. Ketika kita ketemu sama sesama teman yang cosplay, yang ada kita senang duluan dong. Wah, ada yang jadi cosplay ini atau apa. Sekarang seiring makin banyaknya orang, dan mungkin awalnya para keyboard warrior teh baru 1 dan 2 gitu. Tapi ketika orang-orang melihat bahwa orang-orang yang jadi keyboard warrior itu jadi ke-up, dia terkenal. Dan ternyata perilaku seperti itu mereka menganggapnya tidak salah. Nah, itu yang jadi contoh tidak baik. Akhirnya mereka mengikuti. Ada kan yang memang dia ngebully cuman dalam rangka pansos. Pengen dilatih. Iya. Nah, karena awalnya ketika mestinya itu, ketika ada perilaku yang salah, lingkungan sekitar itu harus memberitahu bahwa kamu salah, kamu nggak boleh kayak gini. Itu yang seharusnya, biar dia belajar untuk tidak mengulangi. Tapi ketika dia melakukan sekali, dan ternyata respon lawan itu dia suka. Dia kayak, sebut saja, aku nih, misalnya aku mau caper ke Rin. Terus aku ngebully Rin gitu. Kamu kok gendut? Kok kamu kok nggak cocok deh cosplay ini? Terus sama Rin ditanggepin. Nah, padahal selama ini aku suka muji Rin nih. Misalnya, Rin ganteng banget. Tapi Rin biasa aja, cuma terima kasih. Nah, sebagai fans, kita kan pengen di-approach lebih gitu ya. Oh, ketika ngebully, dia lebih ngewaro aku. Ya udah, diulangi. Inilah proses pembelajaran yang salah. Jadi gitu. kebanyakan memang yang bully itu sebenarnya caper. Mereka pengen apa ya? Pengen lebih diwaro, pengen lebih ke-up, kayak gitu. Pengen lebih diwaro baik dari yang dia bully sama dari respon komunitas dan orang sekitarnya gitu. Bener banget. Makanya ketika kita mengeluarkan bad word atau kita mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas gitu, orang-orang malah senang gitu, malah diulangin lagi dan diulangin lagi gitu, sehingga jadi kebiasaan baru gitu ya. Nah, akhirnya jadi kebiasaan yang dia udah nggak ngelihat itu sebagai perilaku salah lagi, tapi dia merasa dengan dia melakukan perilaku itu, dia mendapatkan atensi, dia mendapatkan perhatian, dan dia suka itu, ya udah dia ulangin. Jadi semuanya cuman buat panggung gitu ya. Karena nggak ada panggung, nggak dapat panggung, dia pengen cari panggung gitu. Nah, itu benar banget. Kan suatu hal yang lumrah gitu ya untuk makhluk sosial kalau kita ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kita ingin mendapatkan suatu afeksi, ingin mendapatkan atensi. Hanya saja baiknya kita tuh tahu gimana sih cara yang tepat untuk meminta perhatian secara positif. Sayangnya, makin banyak jumlah manusia, makin banyak persaingan,
orang tuh kadang menghalalkan segala cara biar dapat atensi, termasuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan norma. Kayak gitu. Sayang banget sih, maksudnya ironis gitu kan ya. Iya, Kita mau betul. ironisnya Ironis. sedih. Aku nggak mau ke rembet ke yang lain karena kan aku lebih senang nonton Jepang gitu ya, walaupun berbeda nonton Korea gitu. Ya itu sih yang aku mirisin gitu kan, kayak, hey guys, kayaknya kalian terlalu buang-buang waktu buat ngehujat orang ini deh. Banyak influencer lain yang ngajarin nggak bener gitu loh. Maksudnya, kenapa nggak, kalau emang kalian ngerasa diri kalian bener, kenapa nggak buat sesuatu jadi versi yang lebih baik, tapi nggak iniin ke orang yang nggak pantas gitu. Itu kan nggak pantas gitu. Nah, itu dia. Mereka udah nggak peduli masalah ini pantas atau enggak. Yang penting gue beken, gue terkenal, gue diwaro. Kebanyakan orang sekarang udah ngelihatnya kayak gitu karena, nah itu kembali lagi, kita nggak diajarkan moral yang baik yang mana, yang salah yang mana, dan lagi lingkungan banyak ngasih contoh yang nggak baik. Akhirnya ya niru. Kayak gitu. Itu sih Jadi, ironis banget. kecacatannya tuh udah banyak ya, dari contoh mungkin dari rumah, mungkin dari sekolah. Pada akhirnya di tempat perhobian dia ngelihat hal yang sama, akhirnya ya jadi ngebully itu jadi hal yang biasa gitu, ngebully. Kalau ngebully apa ya, misalnya klub bola atau misalnya atau ngebully artis gitu kan, misalnya artisnya kurang apa gitu kan, tuh masih anggap wajar gitu kan, namanya juga kita respon ke hiburan. Ini ngebully orang biasa, anjir. Orang yang biasa gitu, bukan siapa-siapa gitu kan, kayak rugiin enggak, dia ngasih bad influence enggak gitu kan. Nah itu jadi kadang kan itu si siapa sih nama istilah inisial si cewek itu TS ya kalau nggak salah. Si S kalau nggak salah. Ya. Yang diimut-imutin itu yang dari tadi pagi ya, tuh muncul terus videonya, ya ampun gitu kan. Aku tuh sempat sampai ngeliat itu ada katanya sih temennya dari si S itu yang nge-share kalau memang ini di rekaman dia yang lain memang suara dia tuh tipe suara yang suaranya tipis gitu. Cuman ketika di video itu mungkin karena memang konteksnya itu ceritanya lagi jadi imut gitu ya, sama dia tambah diimut-imutin dan ternyata viral gitu videonya. Orang-orang ketika orang cuma share, ih kamu imut, ih kamu lucu, respon orang udah biasa. Tapi ketika dia meresponnya negatif, orang lebih kayak, kenapa sih tayangan infotainment gosip itu lebih banyak yang nonton daripada tayangan, kalau sekarang sih karena berita banyak yang negatif juga ya, banyak yang nonton, dibanding tayangan informatif. Banyak. Karena memang orang itu lebih senang bergunjing, jadi aspek negatif itu karena kita lebih memakai ini emosi kita daripada otak kita. Kita lebih gampang gitu terstimulus, tercolek gitu si emosinya ketika kita ngeliat bahas yang negatif dibanding yang positif gitu. Sama halnya kayak kalau ini nggak apa-apa lah ya, kita bahas agak sedikit menyimpang. Kayak orang ada istilah blue film itu menyatukan semua orang. Nah, karena itu adalah aspek kesenangan yang amat sangat terstimulus emosi. Karena kan blue film itu menjadi suatu hal tayangan yang disukai oleh banyak orang gitu. Jadi akhirnya emosi yang dipanggil, bukan karena kayaknya menggugah emosi itu lebih mudah daripada kita mancing buat mikir. Sedangkan tayangan-tayangan informatif tuh mikir. Kalau ngebully orang, kita nggak perlu mikir. Emosi aja yang main gitu. Sama kayak film Korea. Rin tadi ngebahas Korea juga kan? Ingat nggak? Ada sering nonton. Berarti tahu dong, ada film drama Korea terbaru soal yang pelakor yang World sampai of Merit itu. Nah, itu sampai orang Indonesia itu banyak netizen Indonesia yang akhirnya ngebully si artisnya. Sebenarnya kan itu karena para penonton saking terbuai, saking terbawa emosinya, dia sudah mengabaikan yang namanya aspek rasional kalau itu tuh acting.
Iya, itu dia. Itu banyak kejadian di sinetron lokal juga kayak Adipura dulu Hmm. kan. Adipura dulu dikira Hmm. orang jahat beneran gara-gara dia Iya, suka iya, iya, iya. peran jahat gitu kan. Itu yang Iya. lucu sih gitu kan, nggak bisa bedain mana acting, mana real life gitu kan. Padahal kan real life-nya Iya. belum tentu kayak gitu orangnya. Karena ketika aspek emosi udah sangat tergugah, itu pun memblok. Jadi kalau susunan otak ya, Hmm. ketika emosi kita udah sangat tergugah, bagian logika itu rasanya lumpuh. Makanya ada Hmm. istilah cinta itu buta. Ngobrol apaan sih? Apa aja lah.